Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Selvia Dewi dengan NIM 2061905 beserta teman saya Ismalia dan Lisa Amalia akan mempresentasikan sebuah PowerPoint tentang kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum baru dan sebagai bentuk pengembangan dari kurikulum yang telah ada sebelumnya. Namun, pada K13 ini yang menjadi titik tekannya adalah adanya peningkatan dan keseimbangan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kemudian, kedudukan kompetensi yang semula diturunkan dari mata pelajaran berubah menjadi mata pelajaran dikembangkan dari kompetensi. Selain itu, pembelajaran lebih bersifat tematik integratif dalam semua mata pelajaran. Tematik integratif merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam sebuah tema tertentu. Pembelajaran tematik integratif memiliki satu tema yang aktual, dekat dengan dunia siswa, dan ada dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya K13, diharapkan peserta didik dapat memiliki kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang meningkat, serta berkembang sesuai dengan jenjang pendidikan yang telah ditempuh, sehingga dapat membentuk siswa yang kompetitif, beriptek, dan berimpact. Selanjutnya yaitu teori dan konsep kurikulum 2013. Yang pertama yaitu kompetensi lulusan kurikulum 2013. Baik SD, SMP, SMA maupun SMK ditekankan peningkatan dan keseimbangan yang meliputi aspek kompetensi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Contoh aplikasi kompetensi lulusan kurikulum 2013 pada setiap jenjang yaitu yang pertama aspek sikap. Aspek sikap terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama SD, yaitu mampu memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam di sekitar rumah, sekolah, dan tempat bermain. Yang kedua yaitu SMP, mampu memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga yaitu SMA, mampu memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan dirinya sebagai cerminan bangsa dan pergaulan dunia. Yang kedua yaitu aspek keterampilan. Aspek keterampilan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama SD, memiliki kemampuan berpikir dan bertindak secara efektif serta kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang ditugaskan. Yang kedua SMP, memiliki kemampuan berpikir dan bertindak secara efektif serta kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang dipelajari di sekolah. Yang ketiga yaitu SMA, memiliki kemampuan berpikir dan bertindak secara efektif serta kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri. Kemudian yang ketiga yaitu aspek pengetahuan. Yang pertama SD,
yaitu memiliki pengetahuan faktual dan konseptual dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain. Yang kedua yaitu SMP. Memiliki pengetahuan faktual dan konseptual dan prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian yang tampak oleh mata. Yang ketiga yaitu SMA. Memiliki pengetahuan prosedural dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan tegaskan. Yang kedua SMP. Memiliki kemampuan berpikir dan bertindak secara efektif serta kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang dipelajari di sekolah. Yang ketiga yaitu SMA. Memiliki kemampuan berpikir dan bertindak secara efektif serta kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri. Kemudian yang ketiga yaitu aspek pengetahuan. Yang pertama SD, yaitu memiliki pengetahuan faktual dan konseptual dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain. Yang kedua yaitu SMP. Memiliki pengetahuan faktual dan konseptual dan prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian yang tampak oleh mata. Yang ketiga yaitu SMA. Memiliki pengetahuan prosedural dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab, fenomena, dan kejadian. Kemudian yang kedua yaitu struktur kurikulum 2013. Struktur kurikulum 2013 adalah pengorganisasian kompetensi inti, kompetensi dasar, muatan pembelajaran, mata pelajaran, dan jam pelajaran pada setiap program pendidikan. Adapun struktur kurikulum 2013 yaitu sebagai berikut. A. Tingkat SD meliputi holistik berbasis sains atau alam sosial dan budaya. Jumlah mata pelajaran dari yang semula 10 menjadi 6 dan jumlah jam pelajaran bertambah 4 jam per minggu. Dan ekstrakurikuler atau kegiatan yang berada di luar program tertulis dalam kurikulum tingkat SD yaitu pramuka, wajib, UKS, PMR, dan bahasa Inggris. Tingkat SMP meliputi TIK, menjadi media semua pelajaran, pengembangan diri, terintegrasi pada setiap mata pelajaran dan ekstrakurikuler. Jumlah mata pelajaran yang semula 12 menjadi 10 dan jumlah jam pelajaran bertambah 6 jam per minggu. Dan ekstrakurikuler atau kegiatan yang berada di luar program tertulis dalam kurikulum tingkat SMP yaitu pramuka, OSIS, UKS, PMR, dan lainnya. Contoh aplikasi tingkat SMP di sekolah yaitu terdiri dari 10 mata pelajaran yang terbagi menjadi 2 kelompok yaitu kelompok A dan kelompok B. Kelompok A adalah kelompok mata pelajaran yang memberikan kompetensi lebih pada aspek kognitif dan afektif. Mata pelajaran yang memberikan kompetensi lebih pada mata pelajaran ini meliputi pendidikan agama dan budi pekerti,
pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan bahasa Inggris. Sementara kelompok B adalah mata pelajaran yang lebih menekankan pada aspek afektif dan psikomotor. Mata pelajaran kelompok B ini adalah seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, serta prakarya atau termasuk muatan lokal. Jam pembelajaran untuk semua kelas yaitu 38 jam per minggu. Untuk 1 jam belajar adalah 40 menit. Untuk mata pelajaran IPA dan IPS dikembangkan sebagai mata pelajaran integratif sains dan integratif sosial, bukan sebagai disiplin ilmu. Keduanya sebagai pendidikan aplikatif, pengembangan berpikir, kemampuan belajar, dan rasa ingin tahu. Kedua mata pelajaran ini diharapkan dapat menumbuhkan nilai-nilai pendidikan karakter dan budaya bangsa. Contoh aplikasi struktur kurikulum 2013 di sekolah yaitu terdiri dari 8 mata pelajaran yang terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok A dan B. Kelompok A adalah kelompok mata pelajaran yang memberikan kompetensi lebih pada aspek kognitif dan afektif. Mata pelajaran kelompok ini meliputi pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, IPA, dan IPS. Sementara kelompok B adalah mata pelajaran yang lebih menekankan pada aspek afektif dan psikomotor. Mata pelajaran yang termasuk adalah seni budaya dan prakarya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, serta mutual lokal. Jam pelajaran kelas 1, 2, dan 3 masing-masing 30, 32, dan 34 jam setiap minggu. Sedangkan untuk kelas 4, 5, dan 6 masing-masing 36 jam setiap minggu. Untuk 1 jam pelajaran adalah 35 menit. Dalam 1 semester, kelas 1, 2, 3, 4, 5, paling sedikit 18 minggu, dan pada kelas 6, semester ganjil, paling sedikit 18 minggu, sedangkan pada semester genap, paling sedikit 14 minggu. Baiklah, saya Lisa Amalia dengan NIM 2061910. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Putsel. Dapat kita lihat pada gambar di layar, pada tingkat SMP terdiri dari 10 mata pelajaran yang terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu A dan B. Kelompok A adalah kelompok mata pelajaran yang memberikan kompetensi lebih pada aspek kognitif dan afektif. Mata pelajaran kelompok A ini itu pendidikan agama dan budi pekerti, kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan bahasa Inggris. Sementara kelompok B itu mata pelajarannya pada menekankan pada aspek afektif dan psikomotor. Mata pelajaran kelompok B ini adalah seni budaya, pendidikan, jasmani, olahraga, dan kesehatan seni prakarya. Jam pembelajaran untuk semua kelas sama, yaitu 38 jam per minggu. Untuk 1 jam belajar adalah 40 menit. Untuk pembelajaran IPA dan IPS dikembangkan sebagai mata pelajaran integratif sains dan integratif sosial, bukan sebagai disiplin ilmu. Keduanya sebagai pendidikan aplikatif, pengembangan berpikir, kemampuan belajar, dan rasa ingin tahu. Kedua mata pelajaran ini diharapkan dapat menumbuhkan nilai-nilai pendidikan, karakter, dan budaya bangsa. Pada tingkat SMA, contoh aplikasi di sekolah dapat kita lihat di layar. Kelompok mata pelajaran wajib adalah mata pelajaran yang wajib diikuti seluruh peserta didik, yaitu terdiri dari kelompok A dan B.
A adalah kelompok mata pelajaran yang memberikan kompetensi lebih pada aspek kognitif dan afektif. Mata pelajaran kelompok A ini meliputi pendidikan agama dan budi pekerti, kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Sementara yang B adalah mata pelajaran yang lebih menekankan pada aspek afektif dan psikomotor. Mata pelajaran kelompok B ini meliputi seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, serta prakarya dan kewirausahaan. Dan kelompok C, kelompok mata pelajaran perminatan. Sedangkan untuk kelompok mata pelajaran perminatan, yaitu mata pelajaran yang diikuti peserta didik sesuai dengan pilihan mereka, yang mana terdiri atas 3 kelompok, yaitu perminatan matematika dan sains, meliputi MTK, biologi, fisika, dan kimia. Kemudian peminatan sosial, yaitu geografi, sejarah, sosiologi, dan antropologi. Dan ekonomi dan peminatan bahasa, yaitu bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, dan bahasa dan sastra asing lainnya, dan antropologi. Selanjutnya yang ketiga adalah proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran untuk jenjang standar, proses yang dilakukan yaitu mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan menciptakan. Belajar tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga di lingkungan sekolah dan masyarakat. Dalam hal ini, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Dengan kata lain, seorang pendidik tidak hanya sebagai fasilitator, tetapi juga harus memberikan teladan yang baik bagi peserta didik. Contoh aplikasi pelaksanaan pembelajaran ke-13 di sekolah, yaitu yang A, kegiatan awal. Kegiatan awal sebelum masuk inti pembelajaran. Nah, terdapat 5, yaitu yang pertama, menyiapkan peserta didik, mengawali dengan doa, membuka pikiran peserta didik dengan menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian menyampaikan garis besar materi, dan memberikan motivasi belajar kepada peserta didik dengan mengaitkan kepada kehidupan. B. Kegiatan inti atau proses menanamkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik, seperti mengamati, menanya, mengumpulkan, dan mengkomunikasikan hasil. C. Kegiatan akhir, penarikan kesimpulan pembelajaran, yaitu meliputi 4. Yang pertama, menarik kesimpulan terhadap keseluruhan aktivitas pembelajaran, kemudian memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, kemudian melakukan kegiatan tindak lanjut seperti memberikan tugas, PR, baik individu atau kelompok, dan menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Ismalia. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Yang keempat, itu ada penilaian hasil belajar. Pada kurikulum 2013, sistem penilaian dilakukan secara autentik, yaitu penilaian yang dilakukan dengan mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. Penilaian sikap, yaitu penilaian yang berhubungan dengan sikap peserta didik terhadap guru, sikap peserta didik terhadap proses pembelajaran, dan sikap yang berkaitan dengan nilai atau norma dalam materi pembelajaran. Dapat dilakukan dengan cara observasi dan penilaian diri sendiri, serta penilaian antar peserta didik. Sedangkan contoh penilaian pengetahuan yaitu penilaian yang berhubungan dengan kognitif, contohnya tes tertulis dapat berupa pilihan ganda, esai, jawaban singkat, benar salah, tes menjodohkan, dan lain sebagainya. Selain itu, ada juga tes lisan berupa daftar pertanyaan dan ada penugasan berupa pekerjaan rumah atau proyek. Yang ketiga, contoh penilaian keterampilan yaitu berhubungan dengan keterampilan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Contohnya, penilaian kerja peserta didik atau penilaian praktikum, penilaian proyek,
dengan menggunakan daftar cek skala penilaian dan dilengkapi dengan rubrik. Pencapaian hasil belajar didasarkan pada posisi skor yang diperoleh terhadap skor ideal atau maksimal. Selain itu, penilaian peserta didik juga mendorong pemanfaatan portofolio yang dibuat siswa sebagai instrumen untuk penilaian. Dalam kurikulum tentu ada yang dinamakan dengan program tahunan maupun program semester. Apa itu program tahunan? Program tahunan merupakan rencana umum pelaksanaan pembelajaran yang memuat penjabaran alokasi waktu tiap-tiap standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk tiap semester dan tiap kelas selama 1 tahun pelajaran. Program tahunan selanjutnya dijabarkan secara rinci pada program semester. Program tahunan perlu disiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun pelajaran. Program tahunan perlu disiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun pelajaran, karena merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya, yakni silabus dan rancangan pelaksanaan pembelajaran. Program tahunan itu berisi tentang kompetensi dasar. Guru bebas menentukan format pada program tahunan tersebut dan terdapat alokasi waktu pembelajaran. Untuk menentukan alokasi waktu pembelajaran itu, yaitu dengan jumlah jam pelajaran, struktur kurikulum, dan tingkat kedalaman materi yang akan dikuasai peserta didik. Adapun langkah-langkah dalam menyusun program tahunan yaitu dengan cara menelaah jumlah tema ataupun subtema pada suatu kelas. Yang kedua, menghitung jumlah minggu belajar efektif dalam 1 tahun. Dan yang ketiga ada mendistribusikan alokasi waktu per minggu belajar efektif ke dalam subtema. Komponen-komponen yang ada dalam program tahunan yaitu ada identitas dan format isian. Identitas yaitu berupa nama kelas, muatan pelajaran, dan tahun pelajaran. Sedangkan format isian yaitu berisi tema, subtema atau materi, dan alokasi waktu. Seperti yang dapat kita lihat pada layar, itu adalah contoh dari program tahunan bagi sekolah SMP dengan mata pelajaran matematika. Di layar dapat terlihat ada bagian standar kompetensi atau materi pokok, dan di sebelahnya ada jumlah jam. Nah, di dalam program tahunan ini mencakup semester 1 dan semester 2, yaitu selama 1 tahun proses pembelajaran. Selanjutnya, program semester. Program semester merupakan penjabaran dari program tahunan, sehingga program tersebut tidak bisa disusun sebelum tersusunnya program tahunan. Pada umumnya, program semester ini berisikan tentang identitas dan format isian. Adapun langkah-langkah perancangan program semester yaitu menelaah kalender pendidikan dan ciri khas satuan pendidikan berdasarkan kurikulumnya. Yang kedua, menandai hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran, minggu pembelajaran efektif, dan waktu pembelajaran. Yang ketiga, menghitung tahun pelajaran, minggu pembelajaran efektif, dan waktu pembelajaran. Yang ketiga, menghitung jumlah hari belajar efektif dan jam belajar efektif setiap bulan dan semester dalam 1 tahun. Yang terakhir, mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu subtema serta mempertimbangkan waktu untuk ulangan atau review materi. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perancangan program semester adalah yaitu kalender akademik yang dilakukan secara resmi oleh Dinas Pendidikan. Yang kedua ada struktur kurikulum. Yang ketiga kompetensi dasar. Dan yang keempat ada silabus. Dapat kita lihat pada layar contoh dari program semester pada sekolah SMP Sinau TB dengan mata pelajaran bahasa Inggris. Di dalamnya terdapat kelas
dan tahun pembelajaran. Juga terdapat kompetensi dasar, materi, jumlah minggu, jumlah jam pelajaran, serta bulan-bulan Januari, Februari, dan seterusnya. Baiklah, kami rasa cukup sekian video penjelasan dari kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video kami hingga akhir. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.